Malaysia lah. Salah sikit nak kecam. Kan? Silap sikit kau hina. Silap sikit kau jatuhkan orang. Macam lah kau suci sangat. Ini macam-macam pula kata kat kita kan. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Di penghujung tahun, Malaysia melakukan kegiatan pergantian tahun dengan sukacita, khususnya Kuala Lumpur berubah menjadi lautan manusia. Langit malam Malaysia menyala oleh semburan kembang api. Sementara cahaya menara-menara menjuntai seperti tirai gemerlap yang menutup tahun lama dan menyambut yang baru. Dari jagat maya, video-video perayaan bermunculan menunjukkan jalanan yang padat, tawa yang bersehet sahutan, dan wajah-wajah yang tak menyembunyikan rasa gembira. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu momen yang terasa dekat bagi telinga Indonesia. Dari pengeras suara, mengalun lagu-lagu populer Indonesia, dinyanyikan bersama tanpa sekat kewarganegaraan. Nada-nada familiar itu menggema di antara gedung-gedung tinggi, membuat orang-orang saling tersenyum seakan batas hanya sebuah garis di peta. Orang menari, melambai, merekam, dan membagikan momen yang sama, seolah satu pesta besar tengah digelar tanpa undangan khusus. Pesta rakyat, ritme musik menyatu dengan dentum kembang api, membentuk orkestra malam tahun baru yang meriah. Kuala Lumpur tak hanya merayakan pergantian angka pada kalender, kota ini merayakan kebersamaan. Di setiap sudut tampak keluarga, sahabat, dan para perantau yang menyatukan langkah, menunggu hitung mundur dengan mata berbinar. Ketika detik-detik terakhir tahun berlalu, sorak-sorai membubung ke udara. Warna-warna di langit memercikan harapan baru, doa-doa terbit dalam diam. Dan lagu Indonesia kembali menggema, menutup jarak budaya antara dua negeri serumpun. Perayaan itu terasa akrab hangat seperti reuni besar membuat siapapun yang menonton dari layar ponsel ikut larut dalam suasana. Bola info Bukit Bintang lautan manusia. Makanannya popo kayak wonge. Bukit Bintang tahun baru full wong kan. Full Bukit Bintang full. Namun yang terasa janggal, sebagian oknum netizen Malaysia justru sibuk menyenggol dan menyudutkan Indonesia. Alih-alih fokus pada kemeriahan negerinya sendiri, mereka melontarkan narasi miring ketika melihat video kerumunan besar tersebut. Bahkan sampai muncul komentar sinis seperti Kuala Lumpur sekarang dah dipegang pendatang asing. Sebuah pernyataan yang terdengar lucu, mengingat pesta tahun barunya sendiri diiringi lagu Indonesia dan dipenuhi wajah-wajah dari berbagai negara. Kuala Lumpur sekarang dah dipegang pendatang asing. Memanglah ramai warga asing, sebab negara mereka mana ada meriah sejahtera macam kita, kena datang ke Malaysia nak merasa suasana hebat. Boleh kira berapa orang je Melayu tu? Lah, dah jadi negara Konoha sudah. Aku tengok banyak orang bukan Malaysia je, tu mostly Indonesia and lain-lain. Kenapa lagu Konoha?
dah rupa Konoha sudah Malaysia kita ini. Dia bawa budaya Konoha dia. Lagu dah Konoha, sah yang menari semua Konoha. Saya ada terselit tepi-tepi tu sedih sebab semua lagu Konoha. Amboy dah jadi Darul Konoha, Dhaka, dah KL bawah Madanon. Itu rakyat Konoha dengan Bangladesh, mereka memang baik adik-beradik. Ia kan ada Bangladesh, Chinese juga banyak kan, sikit-sikit menuduh Konoha-Konoha. Tapi aku tengok majoriti ramai juga orang Melayu Islam yang bermeriah kat KL. Dia orang pun manusia, apa yang korang resis sangat? Makcik, kau suruhlah setel lagu Malaysia, confirm semua orang akan berhambus, sebab lagu-lagu Malaysia tak ada yang minat. Hati kau iri dengki, kat situ pun ADE warga tempatan ikut bergoyang. Jangan rasa diri terlalu baik sampai orang lain nampak jahat. Kita bukan ada 24 jam dengan diorang. Di situ ada banyak warga negara lain, termasuk Indo. Tapi tak menutup fakta bahawa Malaysia peminat lagu Indonesia, so tak salah pun jika ada warga Indo di situ yang ikut merayakan. Lihat sahaja di situ ada banyak Bangla dan India. Malaysia tanpa lagu Konoha tak semarak wi. Celah mana jadi negara Konohanya? Hala-hala kau ni beriale. Banyak-banyak keluar rumah kau, sikit-sikit Konoha. Jangan banyak duduk di rumah tengok TikTok je. Dari komentar-komentar yang muncul, terlihat jelas banyak penilaian yang dilontarkan tanpa berpikir panjang dan tanpa cek fakta. Mereka buru-buru menyimpulkan bahwa keramaian di ibu kota sepenuhnya diisi warga asing. Padahal dari berbagai cuitan lain justru terlihat banyak juga warga lokal mereka sendiri yang hadir, berasal dari beragam etnis dan latar belakang. Sikap merasa paling benar dan paling bermoral inilah yang justru membuka kelemahan cara berpikir mereka sendiri. Di sisi lain, komentar bernada rasis ikut bermunculan dan semakin memperkuat citra buruk yang selama ini melekat. Alih-alih menunjukkan kedewasaan dan sikap inklusif, sebagian oknum justru memamerkan prasangka dan kebencian. Tak heran jika perilaku semacam ini kerap dikritik, bahkan oleh warga mereka sendiri, karena watak yang terlihat di kolom komentar itu menjadi cermin nyata dari persoalan sosial yang belum selesai. Melayu ni nyakit dikit. Kalau orang senang, dia susah. Pelik sungguh. Nah, patut orang senang, kita tumpang senang. Orang kata, oh mamakunya meniaga kedai dia. Alhamdulillah, biarlah orang Islam, biar maju ekonomi. Kita hina orang, kita caci orang, kita maki orang, kita kata ke orang. Ia sebenarnya langsung tidak pernah meninggikan martabat dan maruah diri kita, ataupun lebih mulia daripada orang yang kita hina dan caci tadi. Sebaliknya, dengan kita katakan begitu, ia menunjukkan bahawa kita ini berada di tahap paling bawah sekali dari segi maruah diri kita. Orang Melayu tidak akan maju selagi sikap dan pemikiran masih penuh sifat hasad dengki. Itu hakikat pedih yang dinyatakan seorang pemerhati sebagai membidas pandangan ahli lembaga pemegang amanah Malaysian Press Institute MPI, Muhammad Safar Hasim, yang menyatakan tanah rizab Melayu berpotensi menjadi pemangkin ekonomi bangsa sekiranya diurus secara strategik dan telus. Netizen Malaysia lah, salah sikit nak kecam kan, silap sikit kau hina, silap sikit kau jatuhkan orang, macam lah kau suci sangat. Ini macam-macam pula kata kat kita kan. Pada Begitulah akhirnya, pergantian perayaan tahun tahun baru di seharusnya Malaysia, menjadi momen terutama refleksi Kuala dan Lumpur. kebersamaan, Meriah, bukan ajang padat, saling dan menyindir penuh kejutan apalagi menyenangkan. menyalahkan pihak Sebuah lain. perayaan yang tak hanya Keramaian menandai Kuala datangnya Lumpur yang tahun baru, dipenuhi warga tetapi asing, juga iringan merayakan lagu-lagu kedekatan, Indonesia, hingga persahabatan, komentar nyinyir dan musik sebagian yang oknum menyatukan kita netizen justru semua. menunjukkan betapa Jika kalian kuatnya menyukai arus bahasan budaya dan seperti ini, mobilitas di kawasan jangan ini. lupa like, komen, dan Daripada sibuk subscribe. menyudutkan, Terima kasih lebih sudah bijak berkunjung jika di Rizka euforia Yuni. tersebut dimaknai Sampai jumpa sebagai di video cerminan selanjutnya. keterbukaan dan realitas global, bahwa budaya, musik, dan manusia akan selalu bergerak melintas